Komunikasi dan persepsi. Bicara tentang persepsi, sepertinya udah bukan hal yang aneh lagi saat ini. Ketika di antara kita ada yang bicara tentang persepsi, udah menjadi sesuatu yang wajar dan bisa diterima secara umum. Hanya saja, sebenarnya nih, persepsi itu apa sih? Dan gimana terciptanya sebuah persepsi dalam sebuah komunikasi? Ya udah yuk kita simak aja sama-sama proses terciptanya sebuah persepsi ketika kita sedang berkomunikasi. Informasi dan juga komunikasi masuk dari luar sana ke dalam diri kita lewat suatu proses yang disebut dengan sensori. Setelah sensori, proses berikutnya adalah persepsi dan juga memori. Nah, bagaimana 3 proses komunikasi ini terjadi ada di video sebelumnya nih teman-teman sekalian. Kalian bisa cek link ya ada di kolom deskripsi. Tonton juga video itu ya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan apa sih 3 hal yang terjadi ketika terbentuknya persepsi di dalam diri kita. Apa saja 3 hal tersebut? Yuk kita bahas sama-sama. Proses yang pertama adalah delesi. Delesi merupakan sebuah proses di mana informasi yang masuk ke dalam kepala kita dipilih mana yang pentingnya aja. Terus yang gak pentingnya gimana? Yang gak penting dihapus nih teman-teman sekalian. Itulah mengapa terkadang ya ketika ada seseorang yang menjelaskan kepada kita, itu ada aja bagian yang emang kita lupa. Atau bagian yang emang kita nggak ngeh kalau itu dijelasin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi ada yang namanya delesi. Otak kita menganggap itu kurang penting sehingga secara otomatis dihapus oleh otak kita. Bentar. Maksudnya gimana sih Mas Andra? Saya masih bingung nih. Tolong jelasin dong. Oke, kita jelasin ya. Contoh. Misalkan nih, ada seorang sales motor menjelaskan kepada Anda tentang produk motornya. Ternyata ada yang motor sport dan juga ada motor yang matic. Sampai rumah, Anda ingetnya cuma yang motor matic aja. Yang motor sportnya nggak inget. Nah, kenapa ingetnya yang matic aja, yang sportnya nggak inget? Karena ada delesi tadi di dalam proses komunikasi kita. Itulah yang menyebabkan kita hanya ingat cuma kepada yang matic aja. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa saya ingatnya yang matic doang Mas Andra? Yang sportnya nggak inget dan itu dihapus oleh otak kita. Jawabannya apa ya? Gampang teman-teman. Jadi delesi itu bekerja atas beberapa hal. Pertama, delesi akan melihat kita tuh lagi fokus apa sih? Yang nggak difokusin alhasil dihapus. Apa cuma itu? Enggak. Delesi juga melihat mana yang penting untuk kita, mana yang kita yakini. Sehingga yang enggak penting dan enggak kita yakini dihapus. Biar apa? Ya biar enggak penuh pikiran kita. Kebayang gak sih kalau kita harus menghafal banyak hal? Ini akan membuat otak kita terus-menerus sibuk. Proses yang kedua adalah distorsi. Distorsi merupakan pengubahan makna sesungguhnya dan dihubungkan dengan hal lain yang belum tentu ada kaitannya. Contoh, aduh, kenapa Mas Andra? Kucing hitam lewat lagi. Emangnya kenapa? Nanti sial nih seharian. Nah, kita coba bahas ya. Makna sesungguhnya dari kejadian kucing hitam lewat kan cuma ya udah ada binatang, kucing, warnanya hitam dan lewat di depan kita. Ternyata otak kita bekerja lebih. Otak kita mengubah maknanya dan menghubungkan dengan kejadian sial. Padahal apakah ketika kucing hitam lewat itu senantiasa menandakan akan ada kesialan? Belum tentu. Ini adalah sebuah menghubung-hubungkan saja hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Dalam bahasa sederhana, saya kerap bilang hal ini dengan cocokologi. Dan ini banyak banget loh terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang ketiga itu adalah generalisasi.
Generalisasi merupakan kejadian yang sebenarnya cuma mungkin satu atau dua kali aja dan mungkin lebih, namun dipukul rata seolah-olah terjadi terus selamanya dan semuanya akan seperti itu. Contoh, misalkan dalam sebuah kalimat, gitu ya. Temen saya sekantor, sekantor ya, semuanya nggak ada yang bener Mas Andra. Nah, apa iya tuh 50 orang temen kita yang satu kantor semuanya nggak ada yang bener. Ternyata pas dicek yang nggak bener itu ya 1 sampai dengan 4 orang. Namun dipukul rata seolah-olah semuanya tidak bener. Nah, kayak gini nih yang disebut dengan generalisasi dan ini kerap terjadi di dalam otak kita. Kenapa sih ada proses ini Mas Andra? Gampang jawabannya. Sebenarnya ini ngebantu kita banget ya, pakai banget buat belajar. Jadi nih, ketika kita belajar sesuatu tinggal sekali aja atau ketika kita memahami bahasa lain gitu ya yang kita belum pernah dengar, tinggal sekali aja nanti selamanya kita akan ngerti dengan hal-hal tersebut. Nah, itu adalah kegunaan dari generalisasi. Namun ternyata ada dalam beberapa konteks tertentu generalisasi menjadi tidak efektif. Mengenai hal ini, kapan-kapan kita akan bahas ya di video seri berikutnya. Kesimpulannya, komunikasi yang dikatakan oleh orang lain dari luar sana tidak langsung menjadi persepsi di dalam kepala kita, melainkan melalui proses dihapus terlebih dahulu, diubah maknanya dan dihubung-hubungkan dengan kejadian lain, lalu digeneralisasi dengan pengalaman yang pernah kita lewati. Lalu Mas Andra, apakah prosesnya hanya 3 ini? Jawabannya tidak. Masih banyak proses lain yang kita akan bedah di dalam video-video berikutnya. Terus nih Mas Andra, apakah prosesnya memang selalu urut kayak gini? Delesi dulu, distorsi kemudian, dan dilanjut dengan generalisasi. Jawabannya masih enggak juga. Prosesnya bisa aja berbeda-beda. Adapun dalam penjelasan kali ini itu adalah kebiasaan saya dalam menjelaskan. Dan Mas Andra nih, kalau mau tahu ya, orang itu gimana sih? Apa yang dia delesi, apa yang dia distorsi, dan apa yang dia generalisasi? Bisa nggak kita pahami? Dan jawabannya kali ini bisa banget teman-teman sekalian. Kita bisa mengetahui hal tersebut dari kata-kata yang diucapkan. Hanya saja dalam kesempatan video kali ini saya fokus untuk menjelaskan bagaimana sih proses komunikasi dari luar sana hingga menjadi persepsi di dalam kepala kita. Semoga membantu teman-teman memahami dan membuat teman-teman sekalian lebih baik lagi, lebih bijak lagi, dan lebih efektif lagi saat berkomunikasi. Terima kasih, saya Andra Nindyo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.